Berjumpa lagi bersama Ibu untuk siang hari ini ya. Yang pastinya masih di channel Ibu ya. Oke, kalau sempat untuk siang hari ini kita akan melanjutkan akan pelajaran kita yaitu IPS. Nah, kemarin kita sudah membuat animasi ya, mencoba membuat animasi dan semuanya sudah berhasil, sudah bisa ya membuat animasi menggunakan pivot. Oke, kelas 4 untuk pagi hari ini Ibu hanya menegaskan sedikit materi kita ya. Nah, kelas 4 coba perhatikan, pivot itu merupakan suatu aplikasi pembuat animasi ya. Ya, kalian sudah tahu tidak? Sudah dong. Masa tahu gunakan dan tidak tahu apa fungsi dari pivot? Pivot merupakan aplikasi pembuat animasi yang tidak berbayar ya. Kemudian objek dalam pivot ya, objek dalam pivot atau animasi pada pivot itu disebut dengan apa? Ayo, itu disebut dengan figur dan karakter ya. Jadi objeknya orang atau stickman atau apapun bentuknya yang kamu masukkan dalam aplikasi dalam animasi kamu itu merupakan atau itu disebut dengan figur atau karakter. Sama ya, figur dengan karakter. Nah, coba perhatikan, karakter dalam pivot itu bisa berupa apa? Bisa berupa manusia atau benda atau hewan dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut tadi sebagai figur atau karakter dalam aplikasi pivot. Oke, kelas 4 paham ya? Oke, nah coba perhatikan, frame seperti kumpulan yang dimainkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu sehingga gambar tampak bergerak. Nah, frame itu, nah itulah tempat kalian membuat animasi. Kalau cuma satu frame kamu buat, kamu sudah bilang sudah selesai aku membuat animasinya, padahal hanya membuka satu frame. Tunggu, animasi kamu pasti tidak bisa bergerak, iya kan? Iya, pastinya. Animasi kita itu bergerak nak kalau kita membuat banyak frame. Nah, di setiap frame itu kita bisa membuat gerakan yang berbeda. Makanya animasimu itu seperti bergerak. Paham tidak? Kemarin kan Ibu sudah jelaskan sama kalian. Awal animasi ini orang itu menciptakan dari kertas. Kenapa? Dari kumpulan kertas ya. Kertas itu kalau berlapis-lapis, kamu menggambar dengan tempat yang berbeda, baru kamu buka agak cepat, itu seperti bergerak kelihatannya. Nah, dari situlah orang berpikir membuat animasi dalam pivot ini. Nah, paham nggak? Oke, jadi itu frame ya. Frame, kumpulan gambar yang dimainkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu. Kemudian titik orange dan titik merah kalian sudah paham ya perbedaannya. Kalau titik orange itu berarti menggerakkan seluruh karakter. Kalau titik merah itu menggerakkan satu bagian dari karakter. Misalnya kamu menggerakkan tangan, berarti kamu klik titik merah yang ada pada tangan. Kalau mau angkat semuanya, itu berarti kamu klik titik orange. Oke? Nah, caranya mengetahui kalau misalnya kamu menambahkan banyak frame dalam animasi kamu, banyak figur dalam aplikasi kamu, ya anak-anak. Coba perhatikan, kalau dia warna biru itu berarti figur atau karakter kamu sedang tidak aktif. Jangan sampai kamu bilang aku mau ganti warnanya yang karakter yang ini, padahal kamu tidak klik di situ. Harusnya kamu aktifkan dulu baru ganti warnanya, baru bisa dipindahkan ya. Ingat, kalau warna biru berarti belum aktif. Nanti kalau dia ada warna merah dan warna orange itu berarti karakter dan figurmu sedang aktif. Oke, ingat ya. Nah, ingat tombol delete, ada banyak tombol yang ada pada samping kiri aplikasi pivot itu dengan apa? Dengan fungsi masing-masing ya. Delete berarti itu untuk menghapus karakter. Color berarti itu membuat
figur kita atau karakter kita menjadi berwarna. Ada tombol play, ada tombol repeat, ada tombol sebagainya. Oke, paham ya? Oke, kemudian coba perhatikan ada kotak scale ya. Itu berguna untuk mengubah ukuran sebuah objek, mengubah ukuran sebuah objek. Nah, ingat ya, tombol scale itu untuk mengubah ukuran apa tadi? Ukuran sebuah objek. Kemudian ada tombol slider. Tombol slider itu satu pasang dengan play, stop, and repeat ada di sampingnya ya. Ada seperti bisa kita scroll dari atas. Itu berguna untuk mengubah sebuah untuk mengatur kecepatan gerakan animasi. Kalau kamu mau atur kecepatannya ya di tombol slider. Kalau kotak scale tadi itu hanya untuk mengubah ukuran apa? Objek. Oke, paham ya perbedaannya. Kemudian, nah ini yang perlu kalian tahu. Ketika kamu menyimpan tugas pivotmu atau file pivotmu itu di samping, di belakang, misalnya kamu bilang tugas tugas pertama LC pivot, di belakang itu kalau kamu sudah simpan ada titik baru, ada kan tambah-tambahannya. Nah, kalau aplikasi pivot, nah file pivot itu disimpan dengan dua ekstensi, yaitu PIV. Oke, kalau sempat tadi Ibu bilang kalau file pivot disimpan itu ada dalam bentuk dua ekstensi ya. Nah, coba perhatikan ada PIV dengan GIF. Oke. Atau GIF kalau dalam bahasa Inggris. Nah, coba perhatikan kalau sempat, kamu tahu nggak kepanjangan dari itu? Kalau PIV itu pastinya dari kata pivot. Nah, kalau GIF ada yang sudah tahu belum? Graphic Interchange Format. Nah, itu kepanjangan dari GIF. Kamu harus tahu ya. Jadi itu untuk menyimpan file itu ditandai dengan itu. Kalau file dokumen Word itu biasanya di belakang itu ada DOC ya. Kalau untuk Excel dan sebagainya itu ada tersendiri ya. Oke, kalau sempat ya, itu sedikit tadi tentang penyimpanan. Nah, coba perhatikan format GIF dimaksudkan agar animasi dapat dijalankan di program video player. Oke, coba perhatikan ekstensi penyimpanan file itu dimaksudkan supaya file yang kita simpan dalam bentuk demikian itu bisa kita buka atau kita bisa putar dengan aplikasi yang sesuai. Misalnya dokumen, kalau kamu ekstensinya lain di situ, nggak mungkin kamu bisa buka dalam bentuk Word ya. Itu ada pilihannya. Kalau kamu menyimpan, ada di situ tanda panah. Itu pilihannya di situ ada semua ya. Nah, coba perhatikan GIF di sini atau GIF itu supaya disimpan dalam bentuk ini supaya nanti video kamu bisa kamu putar di media player. Oke, kalau sempat, Ibu akan kasih tugas untuk siang hari ini. Coba kamu kerjakan ya. Terlalu mudah untuk bagian 2 ini ya. Oke, kalau sempat dikerjakan aja semuanya. Kalau sempat ini harus bisa ya. Nggak ada yang bilang banyak sekali tugasnya. Kalau kamu perhatikan penjelasan Ibu sebelumnya, kalau sempat saya rasa ini sudah bisa kamu kerjakan sendiri ya. Nah, tugas kamu kerjakan uji kemampuan halaman 32 sampai 33 bagian 1 dan 2. Oke, ingat untuk pilihan ganda hanya langsung dijawab. Tulis soal langsung jawab. Oke, tidak usah tulis pilihan yang tidak benarnya ya. Misalnya A, B, C, tidak usah kamu tulis semuanya, langsung dijawab saja. Oke, kalau sempat itu ya. Nah, lanjut. Kemudian contoh program video player adalah Windows Media Player, kemudian Winamp, kemudian dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan untuk memutar animasi yang kamu buat itu tidak sembarang ya. Nanti kamu bilang
Bu, saya mau putar di Microsoft Excel, tidak bisa. Ini hanya bisa diputar di yang biasa putar musik di laptop biasa. Ada aplikasi Winamp, ada VLC, ada video player. Nah, animasi yang kamu buat, yang sudah kamu buat, kalau kamu sudah simpan, itu bisa kita putar di aplikasi tersebut, ya. Kamu bisa putar di aplikasi tersebut atau video, ya. Ada biasanya aplikasi video player, ya. Jadi kalau kamu mau putar itu di situ, kalau kamu sudah simpan animasi kamu, tinggal kamu klik kanan baru open, ada open with, ya, atau GOM player, ya, biasanya ada GOM player, itu bisa kamu putar juga di situ. Jadi tinggal kamu pilih open with yang kamu mau yang mana, open with video player atau VLC atau GOM player, ya, atau Winamp. Nah, kamu bisa putar animasi yang sudah kamu buat di situ, ya. Tapi ingat, kalau sempat kamu putar kalau animasi kamu benar-benar sudah selesai. Oke, ingat ya, untuk tugas animasi kamu, ingat jangan hanya dibuat sebatas itu saja. Suatu saat ibu akan minta animasi yang kamu buat. Jadi di rumah kalau sempat, ingat jangan hanya kamu main handphone. Nah, ingat kalau ada waktu luangnya, orang tuanya mungkin ada di rumah dan laptop ada di rumah, bolehlah, Mah, bisa pinjam laptopnya, saya mau lanjutkan tugas saya ini. Kan kalau kamu sudah kerjakan, kamu simpan, baru kamu lanjutkan seterusnya, kan seperti itu, ya. Oke, buatlah sebanyak-banyak frame-nya. Ada sudah beberapa orang yang ibu dengar sudah membuat sampai berpuluh-puluh frame. Oke, bagus. Oke, kan kalian sudah tahu bagaimana membuat animasinya, bagaimana menambahkan figur lainnya, ya. Kalau sempat harus semangat dong, harus mau ya. Jadi jangan hanya tahu nonton YouTube baru mau jadi pembuat animasi, animator, ya. Kalau pembuat animasi harus bisa dong menciptakan animasi sendiri, ya. Oke, itu sedikit. Nah, coba perhatikan kalau sempat, ya. Titik merah tadi sudah, ya. Jika tombol repeat, fungsi tombol repeat di sini apa? Untuk memutar video secara berulang-ulang. Oke, itu sedikit ya penjelasan ibu untuk pagi hari ini. Oh ya, masih ada sedikit menambahkan frame, sudah tahu ya. Itu add frame, kemudian menghapus frame seperti apa, sudah bisa ya. Oke, kalau sempat sekian untuk siang hari ini. Ibu ucapkan semangat pagi, semangat siang mungkin ya. Ya, masih lama baru kita makan siang, masih jam 10 ini, ya. Semangat pagi berarti. Oke. Tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan, ya. Ingat sekarang mungkin kalian sudah tahu info bahwa di Murung Raya semakin berkurang untuk pasien COVID-nya, tapi ingat kalau kamu keluar rumah tetap gunakan masker dan tetap menggunakan hand sanitizer yang digunakan di tempat-tempat tertentu, dan tetap rajin mencuci tangan. Oke? Jangan dihiraukan himbauan dari pemerintah, tapi tetap jalankan protokol. Mari kita tetap berdoa agar wabah penyakit ini cepat berlalu dan kita kembali berkumpul bersama. Oke, kalau sempat saya ucapkan Ibu ucapkan selamat pagi saja, ya. Ibu jadi bingung nih. Ibu ucapkan selamat pagi buat kalian semua. Ibu rindu kalian deh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.